Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Semoga kita sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, untuk warga belajar kelas 10 di sini media pembelajaran sosiologi atau kelompok penelitian ilmu pengetahuan sosiologi bagian unit kedua. Seperti biasa, sebelum kita masuk materi, tetap konsentrasi karena di akhir pembahasan selalu ada penugasan. Nah, di unit 2 ini kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum kita tahu bentuknya, kita harus pahami tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, ada gambar di sini menunjukkan bentuk interaksi yang pertama yaitu kerjasama. Dengan kata lain, bahasa interaksi itu adalah hubungan atau bicara. Contoh pertama kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setiap di dalam masyarakat kita perlu adanya kerjasama atau gotong royong untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Bentuk interaksi yang kedua yaitu akomodasi. Apa pengertian akomodasi? Suatu keadaan di mana suatu pertikaian yang terjadi antara dua pihak bisa terselesaikan dan kedua belah pihak yang berkonflik maupun bekerja sama kembali seperti sebelum keduanya berkonflik. Jadi bentuk yang kedua itu adalah akomodasi. Akomodasi itu ada bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi, arbitrasi, konsilisasi, statement, segregasi, subjuction, monetary causal, gencatan senjata. Jadi di sini ada bentuk-bentuk akomodasi, kalian bisa baca di sini. Selanjutnya bentuk interaksi yang ketiga yaitu asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Merupakan pembaruan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan yang baru. Contohnya, asimilasi itu perpaduan musik Melayu dengan musik dari India menghasilkan jenis musik dangdut misalnya seperti itu. Atau masjid-masjid dengan corak arsitektur Tionghoa yang kini sudah banyak di Indonesia. Contohnya asimilasi seperti itu. Bentuk interaksi yang berikutnya alkulturasi. Yang dimaksud alkulturasi itu apa sih? Merupakan pembauran dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru, namun masih terdapat ciri-ciri kebudayaan yang lama. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini ada Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia, tetapi tidak meninggalkan bentuk asli dari kebudayaan Indonesia. Nah, di slide berikutnya ini
ada bentuk interaksi dalam proses sosial yang bersifat disosiatif. Yang slide sebelumnya tadi kita tentang interaksi asosiatif, sekarang bersifat disosiatif. Proses sosial yang bersifat disosiatif itu ada 3 bentuk: persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Di sini yang dimaksud tentang persaingan itu apa? Aktivitas berupa perjuangan untuk mencapai tujuan, namun berlangsung secara damai dan tidak saling menjatuhkan. Contohnya persaingan atau kompetisi bola di sini. Jadi dalam bola seleksi bersama masuk untuk pertandingan sepak bola. Ini persaingan secara damai dan sportif. Contoh dari persaingan. Apa pengertian kontravensi? Merupakan bentuk perasaan yang tidak suka atau kecurigaan terhadap pihak lain yang dapat dikatakan secara terus terang atau tidak secara terus terang. Nah. Dan selanjutnya pengertian pertentangan. Bentuk interaksi di mana terjadi adanya usaha salah satu pihak untuk berupaya menjatuhkan pihak lain dengan dianggap sebagai saingannya. Contoh ini biasanya pertentangan itu dalam sebuah konflik biasanya terjadi. Berikutnya kita membahas hubungan individu dan kelompok. Di sini ada macam-macam hubungan individu dengan kelompok. Ada hubungan sosial antar individu, hubungan sosial antar individu dengan kelompok, hubungan sosial antara kelompok. Kita dari tadi membicarakan kelompok. Kalian paham tidak kelompok itu apa? Kelompok itu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi kelompok itu lebih dari satu. Disebut kelompok. Kalau individu itu tunggal satu, kalau kelompok itu lebih dari satu. Nah, di sini kalian bisa baca juga hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Bisa dibaca di sini. Ada beberapa, ada 4 di sini. Selanjutnya, slide berikutnya. Status dan peran dalam interaksi sosial. Jadi kita harus ingat interaksi sosial itu apa? Interaksi itu hubungan, sosial itu masyarakat. Jadi status dan peran dalam hubungan masyarakat. Di situ ada status kedudukan atau disebut ascribed status. Merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohania dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh gelar bangsawan. Berikutnya ada achieved status. Merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuan. Jadi beda dengan yang pertama tadi, kalau tadi itu diperoleh dari keturunan, kalau yang achieved status ini dari usaha. Contohnya di sini. Nah, kalian bisa memakai yang kedua ini. Kalian berusaha menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada assign status, kalian bisa baca di sini. Lanjut ke lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial itu apa ya? Istilah sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem, nilai, dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Itu pengertian dari lembaga sosial.
Slide selanjutnya kita membedah tentang jenis-jenis lembaga sosial. Jadi sebelum kita tahu jenis lembaga sosial, alangkah baiknya kita tahu fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki tujuan yang memenuhi kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, ada pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap untuk menghadapi masalah dalam masyarakat, khususnya menyangkut mengenai kebutuhan manusia. Yang kedua, fungsinya sebagai penjaga akan keutuhan masyarakat. Fungsi yang ketiga, menjadi pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Nah, itu fungsinya. Sekarang jenis-jenis lembaga sosial. Di sini ada lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Jadi lembaga keluarga itu sangat berpengaruh ya. Fungsi lembaga keluarga itu ada 7. Bisa dilihat di e-modul unit 2. Di situ kalian bisa baca-baca di situ ya selanjutnya. Jenis lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang melalui dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. Jadi lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Jadi pendidikan itu sangat penting ya bagi kita semua. Jadi kalian itu diberikan kesempatan kedua di paket atau di PKBM Sidikiyah ini digunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena pendidikan itu berfungsi sebagai mempersiapkan kita untuk mencari nafkah yang pertama. Yang kedua, sebagai tempat pengembangan bakat. Ketiga, sebagai pelestarian kebudayaan masyarakat. Keempat, tempat edukasi keterampilan agar dapat berprestasi dalam demokrasi. Jadi pendidikan itu sangat penting, sangat berpengaruh. Jenis lembaga yang ketiga itu lembaga politik. Lembaga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat sebagai proses pembuatan keputusan. Jadi fungsi lembaga politik itu ada memelihara ketertiban di dalam negeri, menjaga keamanan yang ada di luar negeri, terus mengupayakan kesejahteraan umum, dan mengatur proses politik. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Jadi fungsi lembaga ekonomi itu memberikan pedoman dalam mendapatkan bahan pangan, menjalankan pertukaran barang, dan mengenai harga jual beli barang. Itu lembaga ekonomi. Yang terakhir ini ada lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai kehidupan manusia dalam beragama. Jadi fungsinya adalah sebagai bantuan dalam pencarian identitas moral, memberikan tafsiran-tafsiran dalam membantu memperjelaskan keadaan lingkungan fisik dan sosok seseorang sebagai peningkatan keramahan dalam pergaulan, sosial, solidaritas dalam kelompok. Itu lembaga agama. Oke, ini slide yang terakhir adalah penugasan. Di sini amatilah keluarga Anda, jika perlu bisa bertanya kepada anggota keluarga yang lain, ayah, ibu, kakak, atau adik. Di situ temukan fungsi keluarga dan uraikan peran masing-masing anggota keluarga.
Silakan selesai mengerjakan tugas ini, japri ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.